Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Liseki, selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membicarakan isu politik paling mutakhir, yakni Pilkada Jakarta yang untuk sementara berdasarkan quick count dimenangkan oleh Pramono Anung dan Rano Karno. Kemenangan Pramono Rano adalah kemenangan warga Jakarta yang selama ini merasa dizolimi akibat calon mereka, Anies Baswedan, dijegal oleh penguasa. Keprihatinan itu juga dirasakan dan menjadi keprihatinan Anies Baswedan. Untuk itu, Anies merasa perlu mendukung Pramono Rano. Dukungan ini sekaligus membuktikan bahwa Anies bukan sosok yang pendendam, mengingat bahwa sebelumnya PDIP dianggap sebagai partai yang ikut menjegal Anies dengan mengusung Pramono Anung di detik-detik terakhir waktu pendaftaran, sehingga Anies gagal maju di Pilkada Jakarta. Dukungan Anies itu juga bukan akibat sakit hati pada PKS karena dikhianati pada masa awal pencalonan. Hal ini dibuktikan bahwa di Jawa Barat, Anies memberikan dukungannya pada calon yang diusung PKS, yakni Syahiku Ilham. Karena itu, dukungan Anies tersebut lebih dalam rangka menghadapi Jokowi yang masih terus cawe-cawe dalam Pilkada Jakarta dengan mendukung Ridwan Kamil Suswono. Cawe-cawe Mulyono dalam Pilkada 2024 ini nampak makin memperburuk citranya di mata rakyat. Pernyataan-pernyataannya bahwa setelah lengser akan pulang ke Solo dan momong cucu ternyata hanya omong kosong. Lagi-lagi dia berbohong. Rakyat semakin muak dan mules melihat gerak-geriknya. Seorang netizen menulis, seburuk-buruknya rezim adalah rezim Mulyono, tapi dielu-elukan oleh buzzernya sebagai Raja Jawa. Tengilnya setara Raja Namrud dan sombongnya mirip Raja Fir'aun. Merasa paling berkuasa dan semua dianggap sebagai miliknya. Padahal bapaknya bukan pejuang, kakeknya juga entah siapa. Itulah yang mendorong semangat Anies Baswedan untuk turun gunung mendukung Pramono Rano, salah satu calon yang memang memiliki visi misi dan program yang nyaris sama dengan Anies. Ada saatnya Anies tidak bisa tinggal diam melihat permainan politik yang buruk dan tidak mendidik. Apalagi jika mengingat kotornya permainan Mulyono yang terus-menerus ditunjukkan di mata publik dengan seenaknya, baik usahanya yang begitu masif menjegal Anies dalam berbagai kesempatan, maupun cara-cara kotornya menjadikan anaknya menjadi wapres. Maka, langkah-langkah seperti itu sekarang harus dihentikan. Dan cara untuk menghentikan dilakukan melalui momen Pilkada Jakarta. Itulah sebabnya pertarungan Pilkada Jakarta kali ini bukan pertarungan biasa, tapi pertarungan Anies Baswedan versus Mulyono. Lantas, mengapa Anies harus bergabung dengan PDIP? Anies adalah seorang politikus yang punya integritas dan moral politik yang tidak diragukan. Kendati PDIP dipandang ikut menjegal Anies, namun Anies melihat PDIP dalam konteks hubungannya dengan Mulyono adalah sebagai korban, yakni korban pengkhianatan Mulyono. Di sisi lain, Anies juga tidak memandang PDIP secara hitam putih sebagai partai yang mengusung Mulyono berkuasa 2 periode. Disinilah tampak kematangan cara berpikir politik Anies. Dia justru memandang PDIP sebagai pihak korban yang sangat kecewa oleh pengkhianatan Mulyono. Kecewa karena dikhianati dan kecewa karena sadar bahwa tokoh yang didukung selama ini ternyata haus dan serakah terhadap kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk mewujudkannya. Jadi, PDIP dan Anies sama-sama korban keserakahan Mulyono akan kekuasaan. Pada satu titik bertemu untuk satu kepentingan yang sama, yakni menghentikan permainan kotor Mulyono yang mulai menular ke berbagai aspek kehidupan bangsa. Jika tidak dihentikan, bisa membahayakan perjalanan negara ini ke depan. Dengan demikian, bisa disebut bahwa Anies sengaja mendukung PDIP untuk mengakhiri keserakahan Mulyono. Dulu PDIP yang memulai, maka PDIP juga yang sekarang didorong untuk mengakhiri. PDIP perlu dukungan pihak lain untuk menghadapi Mulyono dengan kadernya Fufu Fafa dan di-backing oleh oligarki. Selagi PDIP telah menyadari kekeliruannya dalam mendukung Mulyono, maka perlu didukung dan dirangkul. Momen Pilkada Jakarta menjadi sangat tepat.
Apalagi terlihat momen itu sengaja dipakai oleh Mulyono untuk memperkuat pijakan dinastinya. Dia sengaja mengendorse beberapa calon daerah yang strategis, salah satu yang terpenting adalah Pilkada Jakarta. Jika berhasil, maka akan digunakan Mulyono buat anaknya di Pilpres 2029. Paslon dukungan Mulyono ini juga diduga akan melanjutkan program reklamasi demi memenuhi keserakahan oligarki. Lalu, siapa yang akan memenangkan pertarungan, Anies atau Mulyono? Berdasarkan hasil quick count, Pramono Anung berhasil memenangkan pertarungan dengan memperoleh suara 50% lebih. Sementara Ridwan Kamil Suswono hanya memperoleh sekitar 38%. Menurut peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, salah satu faktor yang membuat kemenangan Pramono Rano adalah endorsement Anies Baswedan terhadap pasangan tersebut. Endorsement Anies itu direspon dengan bersemangat oleh pendukung Anies yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 40%. Mereka yang selama ini sangat kecewa karena tidak diberi kesempatan untuk memilih tokoh idolanya, kemudian berusaha mengobati kekecewaan itu dengan memilih paslon yang didukung oleh tokoh idolanya. Nampaknya melalui Pilkada Jakarta ini, langkah Mulyono untuk mewujudkan ambisinya akan berhenti. Ketokohan Anies lebih diterima daripada Mulyono di Jakarta dan nampaknya juga di Indonesia.